Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ari Kurunen Saputra dalam kelas tuton online semester 2025-2026 genap pada kelas Sains Data. Pada sesi 1 ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari sains data. Ya, bagaimana sains data itu bekerja, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak secara bersama-sama. Nah, apa itu sains data? Sains data atau data science itu merupakan salah satu bidang ilmu di dalam ilmu komputer, di mana ilmu ini merupakan penggabungan dari ilmu statistik atau kalau di matematika itu ada namanya matematika terapan. Nah, ini merupakan gabungan dari ilmu statistik, pemrograman dan juga pengetahuan domain untuk mengekstrak wawasan secara bermakna dari data tersebut. Kemudian bagaimana alur kerja dari sains data atau data science itu dalam penerapan keilmuannya? Yang pertama yang pasti adalah melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini kita sebut dengan crawling atau scraping atau juga bridging. Jadi tergantung dari tekniknya, ya. Biasanya kita menggunakan crawling gitu ya. Misalkan kita akan mengambil data dari Twitter atau media sosial lainnya untuk kemudian kita lakukan analisis. Nah, itu kita sebut dengan crawling. Yang populer adalah crawling. Kemudian ambil data ini kita bisa mengambil data dari beberapa sumber ya. Selanjutnya setelah data itu diambil, kemudian kita lakukan pembersihan data atau data cleansing atau cleaning data gitu ya. Dimana tahapan ini merupakan penghapusan noise dan juga menghilangkan kolom-kolom data yang memang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis dan model, di mana hal ini kita akan menemukan suatu pola ya, pola data tersebut dan juga akan membangun satu model. Ada beberapa macam model di dalam sains data. Misalkan kita akan melakukan klasifikasi data atau klasterisasi data dan juga prediksi data. Nah, di prediksi data nanti kita akan coba belajar bagaimana menerapkan algoritma regresi ya, dan juga untuk klasifikasi juga ada model lainnya dan juga klasterisasi. Itu ada di sesi selanjutnya. Kemudian ada namanya visualisasi, itu adalah melakukan sajian atau temuan secara visual. Jadi datanya setelah kita lakukan pemodelan atau modeling, itu kita tampilkan, kita visualisasikan ya. Misalkan untuk klasifikasi data, ada klasifikasi data A, B, itu biasanya kita tampilkan atau visualkan dalam bentuk grafik gitu ya, atau dalam bentuk tabulasi dan visualisasi lainnya. Kemudian ini hal yang terpenting nih dalam sains data ya, yaitu adalah keputusan. Jadi ketika kita belajar sains data, ketika kita menerapkan sains data, kita akan output terakhir adalah membuat atau membantu satu keputusan untuk diberikan kepada end user gitu ya. Jadi data itu kita bisa gunakan untuk pengambilan suatu keputusan ya. Nah, itu merupakan proses atau alur kerja dari sains data. Selanjutnya, di mana penerapan sains data dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan dalam bidang kesehatan itu digunakan untuk melakukan pendeteksian penyakit atau merekomendasikan obat dan juga membantu menganalisis hasil lab tersebut. Nah, ini merupakan pengambilan keputusan juga, tapi dalam bidang kesehatan. Kemudian kalau dari sisi keuangan itu ada misalkan fraud atau deteksi penipuan gitu ya. Deteksi penipuan, kemudian melakukan analisis resiko dan juga melakukan prediksi pasar. Itu dari sisi bidang keuangan. Kemudian dari sisi bidang transportasi, kita bisa melakukan rute optimal ya. Misalkan kita gunakan Google Map. Nah, itu merupakan salah satu dari sains data gitu ya, yang digunakan untuk membantu kita menemukan rute optimal atau prediksi kemacetan. Dan juga yang terakhir adalah pemasaran ya. Bagaimana data itu bisa melakukan segmentasi pasar ya, segmentasi pelanggan gitu ya, dan juga melakukan rekomendasi produk. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembelian online di sebelumnya, biasanya sistem tersebut akan merekomendasikan produk-produk yang sering kita beli gitu ya. Nah, itu contoh dari penerapan sains data dalam kehidupan sehari-hari. Sangat menarik terkait dengan sains data ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Nah, seperti itulah pembahasan terkait dengan dasar-dasar dari sains data.
Saya harap mahasiswa-mahasiswi dari peserta tuton online semester 2025-2026 genap ini tetap aktif di dalam kelas ini dengan cara melakukan presensi dan juga melakukan aktif dalam forum diskusi. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.